Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mita Lutfiah Nur Azizah dengan NIM 232111073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dalalah yang jelas. Yang pertama, dalalah yang jelas sendiri secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Nah, kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madul atau yang ditunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Yang disebut madul itu adalah hukum itu sendiri. Kalau kata sesuatu yang disebutkan untuk kedua kalinya disebut dalil atau yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil ini disebut dalil hukum. Berikutnya kita langsung ke materi inti, yaitu dalalah yang jelas itu adalah dalalah lafziyah, yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas lafalnya. Dalalah lafziyah ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama zohir, yang kedua nas, yang ketiga musafar, dan yang keempat muhkam. Oke, yang pertama dulu, zahir. Zahir adalah lafaz yang dapat dipahami maknanya secara langsung atau lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Az-zahir dalam istilah ini disebut usul, yaitu apa yang menunjukkan maksud daripada singhot itu sendiri dapat menghentikan maksud yang menjadi pokok pembicaraan atau yang menjadi pokok dalam ayat tersebut. Az-zahir ini mengandung takwil bila ada maksud memahami kata-kata tanpa memerlukan qarinah, maka kata-katanya itu diitibarkan dengan jelas. Seperti contohnya dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi wa in kiftum ala tuksitu fil yatama fangkihu ma tabalakum minan nisa'i latsa waruba fa in kiftum ala taddilu fa wahidatan aw ma malakat aymanakum dalikal adna ala ta'ulu, yang artinya jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zina. Dari Quran Surat An-Nisa ini, ayat ini secara zohir diperbolehkan mengawini perempuan-perempuan yang halal. Karena ini pengertian yang cepat difahamkan dari lafaznya. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi tanpa memerlukan qarinah. Jadi bukan maksud pokok pembicaraan dari ayat tersebut. Yang berikutnya ada nas. Nas sendiri adalah lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksiskan atau dikhususkan, ditakwil dan dinas atau dihapus atau dibatalkan. Dalam nas ini ialah nas yang dibentuk itu sendiri telah dapat menunjukkan kepada makna yang dimaksud oleh asalnya dan bisa menerima takwil.
Maka ketika telah terdapat maksud yang segera dapat dipahami dari lafaz dan untuk memahaminya tidak memperhatikan faktor lainnya. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 tersebut, yang dimana nas untuk membatasi maksimal batas untuk mempunyai istri yaitu 4. Karena itu adalah makna yang segera dipahami dari lafaz dan tujuan dari redaksi kata atau ayat tersebut. Hukum an-nas itu adalah hukum zahir. Jadi wajib mengamalkan makna yang dinas oleh hukum zahir itu. Hukum zahir itu mungkin bisa ditakwil, yang artinya dimaksudkan daripada selain makna yang dinas olehnya. Juga bisa menerima nas menurut keterangan yang telah dijelaskan dalam zahir. Maka dari itu masing-masing az-zahir dan anas itu adalah jelas dalalahnya menurut artinya, yang dimana arti pemahamannya yang dimaksud oleh masing-masing az-zahir dan anas itu tidak memperhatikan faktor lainnya dan wajib untuk mengamalkan makna tersebut. Yang berikutnya ada mufassor. Mufassor yakni lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditaksis, tetapi dapat dinaskan ketika masa Rasulullah. Seperti dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi zaniyatu wa zani fajlu kulu wahidim minhuma mi'atta jaldati wala ta'khuzu bihi marafaqun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir wal yashhad ajabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang dimana artinya penzina perempuan dan penzina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan di hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Yang dari ayat surat An-Nur ayat 2 ini, hukum musafarnya adalah wajib untuk mengamalkan sesuai dengan lafaz dari ayat tersebut. Yang berikutnya ada muhkam. Muhkam sendiri adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas seperti qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil atau ditaksis atau dinaks. Muhkam ini menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz lainnya, yaitu seperti dalam Quran Surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi falam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wa mu'minat wallahu ya'lamu mutakhalabakum wa maswakum, yang berarti ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa itu menunjukkan muhkam dengan dalalah yang jelas
dan tidak ada kemungkinan untuk ditakwilkan dari ayat tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.